Saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat dalam hal ini guru, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami. Jadi memberikan pemahaman kepada mereka karena selalu ada alasan di balik semua kejadian. Jadi Bapak dalam hal ini intinya berkolaborasi, bekerjasama dengan Dewan Guru seperti itu ya. Iya betul. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Jadi pertama saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk wawancara dengan berbagai pihak. Lalu setelah itu saya akan menganalisis untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi ada beberapa tahapan yang ditempuh sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Jadi Bapak pertama-tama tentunya akan mengidentifikasi ya, permasalahannya, baru akan datang ke lapangan dan selanjutnya datang langsung ke lapangan. Bagus sekali Pak. Jadi selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kembali lagi pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau menurut saya merasa suatu pengambilan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah dan guru-guru senior dengan pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Jadi keputusannya itu sifatnya bersama dari teman-teman, maksudnya dari tim manajemen sekolah, guru-guru senior. Saya kira itu Pak. Baik Pak, jadi Bapak tadi ketika ada keputusan yang efektif dilakukan dengan spontanitas, tapi tergantung objek permasalahannya juga Pak ya. Artinya tetap mengobrol dengan tim manajemen sekolah dan guru-guru senior, didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi setiap permasalahan itu pasti ada tantangan. Jadi tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan itu Pak, yang pertama apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang yang terlibat dengan keputusan kita. Jadi tantangannya itu. Baik Pak, jadi itu tantangannya Pak ya. Iya. Kita harus meyakinkan dulu. Jadi selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan ketika ada permasalahan Pak seperti itu? Oh iya, baik. Jadi pertanyaan yang cukup menarik juga ini. Gitu. Jadi saya itu dalam menyelesaikan satu permasalahan tidak ada jadwal yang tertentu. Pokoknya harus diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai, tidak terlalu lama. Kata orang lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik Pak ya. Iya. Betul, luar biasa Pak. Karena memang seperti itu kadang-kala ada masalah Pak nih, yang memang harus diselesaikan seperti itu Pak pada saat itu. Jadi luar biasa Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan dewan guru dan seluruh warga sekolah. Saya kira itu Pak. Jadi yang berperan penting itu dukungan dari dewan guru dan seluruh warga sekolah dalam hal ini termasuk Seluruh warga sekolah, staf-staf. baik Pak, luar biasa Pak. Intinya kembali berkolaborasi Pak ya dengan seluruh warga sekolah. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi saya rasa itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kita harus belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi saya ulang lagi, pengalaman adalah guru yang terbaik. Luar biasa Pak. Jadi pengalaman memang adalah guru yang paling terbaik. Iya. Betul Pak. Jadi itu tadi adalah pertanyaan terakhir Pak. Iya. Alhamdulillah sesi atau kegiatan wawancara kita Pak dengan berakhirnya tadi pertanyaan terakhir, maka berakhir sudah wawancara kita hari ini Pak. Dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini pimpinan SD Negeri 7 Dawon Temerano, untuk meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara hari ini. Sekali lagi saya berterima kasih banyak Pak, karena saya juga ada masih kegiatan lain Pak. Sukses terus Pak. Iya, terima kasih Pak. Dan saya rasa kita akhiri saja Pak dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf Pak atas apalagi menyita waktunya sebentar. Ini saya calon guru penggerak ini. Ada tugas kami di modul 3.1 yang terkait pengambilan keputusan. Jadi tujuan saya ke sini untuk menanyakan pengalaman Pak Haji Hairudin sebagai kepala sekolah SD 55 Kalamasa pada saat mengambil keputusan. Seperti itu Pak. Apakah Pak Haji ada waktunya untuk hari ini saya wawancara Pak? Saya tanya. Ini untuk membantu CDP di Kabupaten Bangkai, itu jadi di CDP di kami siap untuk membantu. Terima kasih Pak. Baik, jadi saya langsung saja Pak. Pertanyaannya adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Kalau kiat kami untuk melaksanakannya, pertama, apabila terjadi suatu kasus pada guru peserta didik, maka dilema etika perlu penanganan khusus melalui guru di sekolah, karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung. Apabila di permasalahan pada guru pendidik, guru dan tenaga pendidikan, saya berkoordinasi dengan guru terlebih dahulu. Saya selalu memanggil semua wakasel dan meminta masukan. Saya juga sering meminta masukan pada komite
tidak lupa juga kami berkoordinasi dengan atasan yaitu pengawas. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya tangani begini saudara. Kami mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak. Resiko dari suatu keputusan itu pasti akan ada yang tidak setuju atau tidak disukai. Walau bagaimanapun harus ada keputusan, maka kita harus mengambil resiko terkecil. Jadi pertanyaan selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ada beberapa langkah yang kami laksanakan. Itu adalah pertama adalah strateginya adalah seperti disampaikan tadi, kita komunikasi dengan yang lain, mengambil risiko terkecil dan prosedur yang diambil sesuai aturan. Jadi Pak Haji berkolaborasi dengan teman-teman guru, dewan guru bawahan Pak Haji itu kemudian mengambil strategi seperti itu ya Pak Haji? Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang kami mengambil keputusan kasus etika mengikuti prosedurnya yang harus seperti itu, langkahnya juga seperti itu, seperti yang sudah disebutkan. Ingin lebih efektif, meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuma sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, justru malah terlalu banyak kepala dan membuat memakan waktu yang banyak. Oh, jadi Bapak artinya tetap mengambil masukan-masukan dari dewan guru, walaupun mungkin yang artinya dianggap yang ditugaskan yang memang ada kapasitas untuk memberikan saran Pak Haji. Karena kalau terlalu banyak juga betul yang tadi Pak Haji katakan bahwasanya justru bahkan makin rumit. Iya betul. Memang ada satu dua orang yang Pak Haji yang memang anggap memang ini guru senior yang mampu bisa memberikan masukan. Oh iya, terima kasih begitu. Selanjutnya Pak Haji, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentang hal-hal yang dilema etika itu sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidik dan pendidikan. Saya tidak berbicara yang lain, tapi masalah kesejahteraan sampai saat ini guru sudah sesuai UMR, namun guru dan karyawan masih jauh lebih di bawah UMR. Bagaimanapun ujung tombak pendidikan itu para guru. Bagaimana guru yang honorer belum sejahtera, ini permasalahan bagaimana agar guru honorer bisa paling tidak setara dengan UMR. Ini tantangan bagi kepala sekolah. Jadi menurut Bapak tantangannya itu tadi yang memang kalau di guru-guru seperti kita dibantai ada wali yang gajinya sampai 5 juta, bahkan dia mungkin tamatan SD atau tamatan SMP. Nah itu yang merupakan tantangan karena kembali lagi kita di sekolah guru-gurunya itu biasa, apalagi khususnya yang honor ini masih di bawah upah minimum atau UMR. Itu memang tantangan. Baik, Pak Haji, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, seumpama kalau ada kasus-kasus Pak Haji, apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Biasanya Pak Haji simpan-simpan dulu atau langsung diselesaikan pada saat itu? Baik berupa bentuk prosedur seperti apa yang Pak Haji lakukan? Sebenarnya saya sebagai kepala sekolah tidak ada jadwal tertentu. Yang penting bisa diselesaikan dengan baik seperti yang tadi saya sampaikan, ambil resiko terkecil. Oh, seperti itu Pak Haji. Kalau memang bisa diselesaikan, Pak Haji tidak menunggu lagi waktu. Oh. Baik, selanjutnya Pak Haji,
apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, iya. Jadi bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu kami. Kalau saya mengambil panutan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau selalu dihadapkan banyak masalah, dan saya terinspirasi dengan hidup beliau yang banyak hikmah di setiap kehidupannya. Masya Allah, luar biasa Pak Haji. Memang manusia yang terbaik di muka bumi ini yang patut kita jadikan suri teladan adalah Nabi besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul Pak Haji. Selanjutnya Pak Haji, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman selama Pak Haji mengambil keputusan ketika ada masalah-masalah dalam dilema etika? Pelajaran yang kami ambil, saya belajar dari berbagai pengalaman, ya, sehingga jangan sampai suatu kejadian terjadi kembali. Kita boleh sesekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata suatu kejadian. Berarti, kalau teori kan berbeda dengan praktik di lapangan. Baik, berarti Pak Haji tetap mengambil pelajaran pengalaman yang lalu-lalu dan artinya tidak memukul rata semua kasus. Kan kasus yang satu pasti berbeda dengan kasus yang lain. Baik, selanjutnya Pak Haji, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian